Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Marilah kita mempersiapkan hati kita. Marilah kita menerima firman Tuhan. Di pagi hari ini kita berdoa. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis di Efesus pasal 3 ayatnya yang ke-17. Demikianlah firman Tuhan. Sehingga oleh imanmu Kristus tinggal di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada pepatah yang sering kita dengar yang mengatakan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Itu adalah pepatah yang mau mengatakan kepada kita bahwa kesatuan dan persatuan itu amatlah penting di dalam hidup manusia, di dalam hidup bernegara, berbangsa. Dan ternyata pada faktanya di tengah-tengah kehidupan kita pun melihat bahwa kesatuan dan persatuan itu ternyata sangat sulit diwujudkan. Tetap saja ada perpecahan di tengah-tengah kehidupan kita. Dan itu juga yang terjadi di tengah-tengah kehidupan jemaat yang ada di Efesus. Jemaat di Efesus terdiri dari dua kelompok besar, yaitu orang Yunani dan orang Kristen Yahudi. Dan ada tembok pemisah di antara mereka, tembok yang sangat besar, tinggi dan tebal, sehingga sulit untuk diruntuhkan. Bagi orang Yahudi, mereka menganggap bahwa orang yang bukan Yahudi, orang di luar Yahudi adalah bangsa penyembah berhala, orang-orang yang tidak layak diselamatkan, orang-orang yang tidak bersunat. Dan ternyata bagi orang Yunani pun, mereka menganggap bahwa orang-orang yang bukan Yunani adalah dianggap seperti orang barbar. Orang barbar itu menurut mereka adalah manusia yang buas, ganas dan tidak beradab. Karena itu Rasul Paulus mengingatkan kepada orang Yunani, orang Kristen yang sudah menjadi Kristen, orang Yunani yang sudah menjadi Kristen itu, supaya mereka merenungkan kembali bahwa supaya mereka tidak jatuh ke dalam kesombongan. Di tengah-tengah perpecahan tersebut, Rasul Paulus mengingatkan bahwa karya Allah melalui kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini adalah untuk mempersatukan semua bangsa yang telah terpecah menjadi satu di dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus berdoa kepada Tuhan, dan itulah nats renungan kita hari ini, supaya jemaat Efesus yang terdiri dari dua golongan yang besar tadi dikuatkan oleh kuasa Allah melalui rohnya, sehingga Kristus tinggal di dalam hati mereka. Bila Kristus tinggal di dalam hati mereka, maka kedua kelompok itu dapat menerima satu sama yang lain. Rasul Paulus hendak mengingatkan kita bahwa kita telah dipersatukan di dalam Kristus. Dan Kristus telah meruntuhkan tembok pemisah yang memisahkan kita selama ini. Oleh karena itu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita bahwa kita adalah satu di dalam Yesus Kristus. Di tengah-tengah persekutuan di gerejanya, di gereja HKBP, jangan ada yang menganggap dirinya lebih kudus, lebih bersih, lebih mulia, lebih baik dari orang lain sesama umat Kristen, sesama jemaat HKBP. Kita adalah sama-sama orang berdosa. Namun Tuhan Allah melalui Yesus Kristus melayakkan kita menerima keselamatan itu. Oleh karena itu, saudara-saudari, mari kita jauhkan roh-roh kesombongan di tengah-tengah persekutuan kita di gereja, di tengah-tengah persekutuan KOR, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah lingkungan kita. Mari kita
menjadi pencipta kesatuan dan persatuan. Mari kita membawa kedamaian di dalam hidup kita, sukacita dan damai sejahtera, sehingga tampaklah Kristus itu tinggal di dalam hati kita. Dan biarlah kasih yang terpancar dari hidup kita dimanapun kita berada. Selamat beraktivitas bagi kita. Tuhan Yesus menyertai kita. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami bersyukur kepadamu. Engkau memberikan hari yang baru dan sukacita serta kesehatan bagi kami. Kami sudah diingatkan oleh firman-Mu ya Tuhan, bahwa di dalam Kristus kami adalah satu. Dan tidak ada lagi tembok pemisah di antara kami sebagai orang umat, orang percaya. Oleh karena itu Tuhan, biarlah Kristus yang tinggal di dalam hati kami, dan kami berakar serta berdasar di dalam kasih, sehingga dimanapun kami berada, dimanapun kami bekerja, kami membawa kesatuan, sukacita, damai sejahtera bagi orang-orang sekitar kami. Ya Allah Bapa di sorga, kami memohon Engkaulah memberkati seluruh profesi dan pekerjaan anggota jemaat-Mu Bapa, agar mereka boleh mendapatkan kehidupan yang makmur dan kehidupan yang sejahtera. Ya Allah Bapa, setiap jemaat-Mu yang memiliki usaha, Tuhan yang memberkati, sehingga mereka boleh mengembangkan usaha mereka dan boleh mengembangkan, memajukan karir mereka Bapa. Ya Allah Bapa, biarlah hikmat yang daripada-Mu boleh memampukan setiap jemaat-Mu untuk berhikmat memakai gaji penghasilan mereka, untuk dapat hidup hemat, rajin menabung demi masa depan, dan menjauhkan diri dari hidup yang boros di dalam hidup mereka. Ya Allah Bapa, biarlah Engkau Tuhan melalui Roh Kudus-Mu yang mengingatkan kami untuk tetap senantiasa hidup bersyukur dan selalu berterima kasih kepadamu Tuhan. Dan kami Tuhan pakai menjadi berkat bagi orang-orang yang dalam kesusahan. Terima kasih ya Allah, aktivitas kami, pekerjaan kami hari ini, kami mohon kekuatan dan hikmat serta penyertaan dari Tuhan. Kami memohon ampun kepadamu Tuhan atas dosa-dosa kami. Terimalah doa permohonan kami ini yang kami sampaikan di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.